Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, atau lebih dikenal dengan Habib Soleh Tanggul, beliau adalah seorang wali yang sangat terkenal dengan kemustajabaan doanya yang cepat kilat. Tak hanya di Indonesia, kemasyhuran doa beliau juga terkenal di bangsa Arab. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai doa beliau yang dikenal dengan salawat mansub yang beliau dapatkan ketika bertemu Nabi Khidir. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, pada masa Habib Soleh Tanggul pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama wabah Madebluk atau virus Madebluk, yang namanya diambil dari salah satu penderita virus tersebut. Konon wabah Madebluk lebih mengerikan daripada virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit di pagi hari, maka di sore hari orang tersebut akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit tersebut mendatangi Habib Soleh Tanggul untuk meminta air doa kesembuhan mereka. Dan berkat doa dan karamah beliau, banyak para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang datang meminta air keberkahan dari Habib Soleh Tanggul. Ada dari mereka yang datang menggunakan rombongan truk dan berbagai jenis mobil lainnya. Lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain yang berdatangan meminta air doa kesembuhan, hal tersebut membuat Habib Soleh Al-Hamid Tanggul menjadi kerepotan. Lantas Habib Soleh bertanya kepada masyarakat yang datang, "Apakah di desa kalian ada danau?" Mereka menjawab, "Ada ya Habib." Habib Soleh kemudian memberikan selembar kertas yang digulung dan memberikannya kepada mereka, dan mengisyaratkan agar kertas yang digulung tersebut dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian warga desa tidak perlu lagi datang meminta air doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air sungai dari aliran danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tak selang berapa lama wabah penyakit tersebut pun sirna, hingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Madebluk tersebut. Hal ini juga diceritakan oleh Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang merupakan pengasuh Majelis Taklim An-Nurul Al-Kashaf. Dulu salah seorang aparat desa yang tidak terlalu yakin terhadap karamah Habib Soleh Tanggul meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari kembali. Akhirnya gulungan tulisan tersebut pun ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran apa yang dituliskan oleh Habib Soleh Tanggul di kertas tersebut, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan tersebut. Setelah dibuka, isinya bukan wakaf atau rojah yang biasanya dituliskan oleh para ulama lainnya. Wafak atau rojah adalah satu tulisan yang terdiri dari angka-angka atau huruf yang disusun secara sistematis mengikuti kaidah yang telah ditentukan untuk membentuk pola energi yang diinginkan yang dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan, perlindungan, keselamatan, rezeki, dan sebagainya. Istilah lain kita lebih mengenalnya dengan zimat, dan betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi tulisan gulungan kertas tersebut, yang ternyata hanya tulisan tangan Habib Soleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia. "Selamat tinggal Madebluk." Masya Allah, memang ini kisah yang unik, sekaligus sulit dinalar dengan logika manusia. Namun begitulah fakta yang terjadi. Bagi orang-orang yang meyakini adanya karomah para wali Allah, tentu kisah-kisah peristiwa semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh dan mustahil. Jika Allah menghendaki sesuatu, apapun bisa terjadi. Kun maka terjadilah. Persoalan karomah pada diri orang-orang saleh telah dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah-kisah kaum solihin maupun hadis-hadis Nabi serta kitab-kitab yang ditulis oleh para imam besar. Misalnya kitab Jami' Karamatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail yang berisi tentang nama-nama para aulia beserta keramat-keramatnya yang jumlahnya lebih dari 10.000 keramat yang dimiliki oleh kurang lebih 1.400 wali, mulai dari para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Peristiwa karomah serupa juga pernah dialami oleh sahabat Nabi, yaitu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana ketika itu sang Amirul Mukminin menerima laporan
bahwa Sungai Nil akan mengering jika masyarakat di sana tidak mempersembahkan anak gadisnya yang masih perawan. Hal itu pun menyebabkan adanya kepercayaan orang-orang Mesir yang selalu memberikan tumbal anak gadis perawannya setiap tahun agar air sungai selalu mengalir. Setelah mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar yang berada di Madinah menulis selembar surat yang dikirimkan kepada penguasa gubernur Mesir kala itu, Amr bin As, agar dilemparkan ke Sungai Nil. Sang gubernur akhirnya membuka surat tersebut sebelum dilemparkannya. Dan isi dari surat tersebut adalah dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar kepada Sungai Nil di Mesir. Wahai Sungai Nil, jika engkau mengering disebabkan kehendak Allah, maka mengeringlah. Tapi jika engkau mengering atas kehendak dirimu, maka aku perintahkan agar engkau melimpahkan airmu. Dan atas izin Allah, semenjak saat itu Sungai Nil tidak pernah lagi surut dan meminta tumbal. Inilah bukti kedekatan seorang hamba yang saleh kepada Robnya. Sebagaimana hadis qudsi yang pernah Rasulullah SAW sabdakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya. Dan tiadalah seorang hambaku yang melakukan takarrub ibadah kepadaku dengan amalan yang aku wajibkan atasnya. Tiadalah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Manakala aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang aku mendengar dengan dia. Aku menjadi penglihatan yang aku melihat dengan dia. Aku menjadi tangan yang dengan dia menggenggam dengan dia, dan menjadi kaki yang aku berjalan dengan dia. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan jika dia berlindung kepadaku, niscaya aku yang menjadi pelindungnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pesan Al-Habib Ahmad As-Segaf, beliau berpesan, jika tersebar wabah virus penyakit, maka janganlah kita merasa khawatir secara berlebihan. Ada baiknya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan serta wirid yang dapat membentengi dari segala wabah penyakit dan kejahatan. Selain itu, hendaknya kita juga mendekati para ulama, para wali, dan orang-orang yang saleh untuk berharap doa dan keberkahan dari mereka. Terbukti ada banyak kisah peristiwa serupa di mana kita sangat membutuhkan wasilah dari keberkahan doa-doa dari orang soleh yang sangat mustajab tersebut. Dan saran dari saya pribadi agar selalu terus dan mengingat sholawat. Apapun masalah yang menimpamu, bersolawatlah, pasti kabul, pasti. Dan jangan ragu, apapun yang Anda keluhkan pasti terjadi. Apapun tanpa terkecuali, karena hal tersebut sudah sering saya alami. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.